Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Nah, yang dipakai sekalian aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Satu, iya semua. Bawa dompet nggak sekarang? Bawa. Ada isinya nggak? Ada dong. Ada berapa coba? Ada 2 juta. Coba lihat. Lihat dulu. Subhanallah. Sip, keluarin sini. Mantap. Masih ada tuh. Anggap ini 2 juta ya. Anggap ini 2 juta. Pak Ketua Dewan. Kalau Pak Ketua Dewan sedekahnya 100.000. Pegang ini, pegang. Kalau sedekahnya 100.000, Pak Ketua Dewan dapatnya berapa? 1 juta. 1 juta. Nih saya pulangin yang 100. Yang 1,9 sini. Nggak salah nangkep nih. Gede dapatnya. Kalau 1,9 jutanya Pak Ketua Dewan yang disedekain dapat berapa? 19 juta. Pak Ketua Dewan pilih yang 1,9 jadi 19 apa pilih yang 100? Yang besar. Yang besar. Alhamdulillah. Mana kantong? Kantong. Pis, pegang pis. Asisten ya. Makasih Pak. Pak Kajari. Cukup ya. Ilustrasinya cukup. Justru begitu caranya. Jangan disimpan. Kalau disimpan tidak akan jadi apa-apa. Coba yang perempuan-perempuan, ibu-ibu mana ibu-ibu? Coba angkat tangannya. Ayo, yang nggak pakai cincin berani banget nih. Oh, angkat tangan, gua nggak pakai, bangga bener. Mana lihat, mana lihat, subhanallah. Coba yang pakai kerudung kuning, ya. Coba boleh saya numpang lewat? Permisi. Hafiz ini, Fiz, ikut Fiz. Asisten. Mbak, tadi ngacung ya? Coba bangun berdiri. Oke, siapa namanya? Rizka Marina. Rizka tadi ngacung. Tahu resikonya kalau ngacung? Iya tahu Ustadz. Apa resikonya? Ditodong. Kacau ya. Bahasanya nggak ada yang alusan apa? Todong. Rizka, mana lihat cincinnya? Nah, coba lihat kamera cincinnya. Rizka, malam ini Rizka tidak usah sedekah cincin ini. Oke? Baik Ustadz. Baik, besok pagi lihat apakah cincin ini tetap segini apa enggak? Iya tetap Ustadz. Kenapa tetap segitu? Iya karena nggak disedekahin. Karena tidak disedekahin, maka cincin ini tidak pernah bertambah. Kita lihat pertanyaan berikut. Saudari Rizka, sudah berapa lama saudari Rizka memakai cincin ini? Kira-kira setahun. Bayangkan setahun investasi itu menjadi nganggur karena bertahan di tangan. Kalau misalkan saudari Rizka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, cincin ini malam ini sedekahin. Kira-kira besok masih ada apa enggak? Udah nggak ada ya Ustadz. Kenapa enggak ada? Kan udah disedekahin. Karena disedekahin. Karena tidak ada, maka Allah akan memberi yang lebih besar dan yang lebih baik. Kira-kira berapa gram itu? Cuma 2 kayaknya. Bukan cuman, ini 2 gram. 2 gram itu kira-kira 1 juta, betul? Kalau 1 juta disedekahin, maka Rizka bakalan dapat kira-kira 10 juta. Dan itu minimal. Kenapa? Karena Allah bisa ganti 700 kali lipat atau bahkan lebih. Saudara Rizka, kalau misalkan Allah ambil cincin ini, kira-kira saudara Rizka ridho? Ridho Ustadz. Mana sini? Keras Ustadz. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Salah satu kemunduran dari umat Islam, mereka tidak pernah mau menjalankan ajaran Islam ini sesuai dengan tuntunan dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cenderung menjual agama ini, menjual ayat-ayat suci ini hanya untuk kepentingan dunia, demi harta, demi tahta, demi wanita, demi ketenaran. Padahal Allah sudah dengan jelas dalam Al-Quran, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi'u ahwa. Selesaikanlah semua perkara berdasarkan Al-Quran, jangan pakai hawa nafsu. Jangan sekali-kali menjual agama Allah, ayat-ayat Allah demi harta. Menjual ayat-ayat Allah demi tahta, demi wanita, demi ketenaran. Tetapi umat Islam, para kiai, ustadz, ajengan, habaib, terkesannya itu ya menjual ayat-ayat Allah demi keuntungan yang sedikit. Makanya kata Allah, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan dunia, membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana cara teroris mencuci otak umat Islam dengan memakai ayat-ayat Al-Quran, perhatikanlah. Ustadz Yusuf Mansur mencuci otak dari umat Islam ini. Bayangkan bro, hanya dengan ayat Al-Quran, satu ayat saja, Ustadz Mansur propagandakan, Ustadz Mansur tafsirkan sesuai hawa nafsunya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat baik maka akan dibalas dengan kebaikan berlipat ganda. Betul itu, ajarannya seperti itu. Tapi enggak begitu caranya kali. Masalah melipat gandakan pahala, masalah melipat gandakan uang itu bukan urusan Ustadz Mansur. Itu urusan Allah dan itu rahasia Allah. Tidak semua orang yang mendermakan, menafkahkan, membelanjakan hartanya pasti akan dibalas dengan berlipat ganda. Karena segala sesuatu tergantung niatnya. Hak prerogatif Allah ini sudah diambil oleh Ustadz Mansur. Dan ini sebuah kejahatan yang nyata. Ada orang yang datang ke pengajian Ustadz Mansur bawa cincin, pulang cincinnya hilang. Ada yang bawa duit, pulang duitnya habis. Ada yang bawa kendaraan, pulang jalan kaki. Ada yang punya rumah, pulang dari pengajian rumahnya hilang. Banyak umat Islam yang tidak faham dengan ayat "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah". Jika seseorang berbuat baik akan dibalas kebaikan dengan berlipat ganda.
Karena ketidakpahaman ini, akhirnya mereka tercuci otak oleh ucapan Ustadz Mansur. Kalau 100.000 akan dibalas 10 kali lipat menjadi 1.000.000. Kalau sedekah 1.000.000 akan dibalas menjadi 10 juta. Kalau 10 juta akan dibalas oleh Allah menjadi 100 juta. Kalau sedekah 100 juta akan dibalas oleh Allah menjadi 1 miliar. Kelakuan Ustadz Yusuf Mansur ini sudah lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Dan ini kejahatan yang sangat luar biasa dari Ustadz Mansur. Coba perhatikan. Mereka dibodohi, dibohongi, dikibuli, didustakan. Umat Islam ini tertawa-tertawa. Senang. Kalau orang dibohongi, itu biasanya marah. Orang dikadali, biasanya ngamuk. Orang didustai, biasanya dongkol. Tapi karena mereka tidak paham dengan agama ini, dibohongi dengan atas nama agama, dibohongi dengan atas nama ayat suci yang dipropagandakan, otak mereka tercuci, otak mereka nggak jalan. Dibohongi malah bahagia, dikadali malah senang. Karena di otak mereka cuma ada, kalau saya menafkahkan 100 juta, maka akan menjadi 1 miliar. Kalau saya menafkahkan 1 miliar, maka akan menjadi 10 miliar. Saya mau tanya, apakah benar itu terjadi pada diri mereka? Saya yakin mayoritas para pendukung Ustadz Mansur, jamaah Ustadz Mansur, setelah sadar, setelah eling, mereka menangis. Kehilangan apa yang sudah mereka miliki. Bukannya bertambah, malah menyusut, berkurang dan terus berkurang. Banyak ustadz-ustadz kayak gini, banyak bro. Dan ini salah satu cara teroris mencuci otak umat Islam dengan memakai ayat-ayat Tuhan. Ayat-ayat Tuhan dipropagandakan. Mereka senang karena mereka tidak sadar, tercuci otak. Mereka bahagia, gembira, dijanjikan surga. Sampai tidak hanya mengorbankan harta, nyawanya mereka korbankan. Ini mengerikan, bro. Dan umat Islam yang saat ini dalam kondisi yang seperti ini akan dimanfaatkan di Pilpres 2024 nanti. Mereka tetap akan dibohongi, akan dikadali, akan didustai oleh para ustadz, kiai, ajengan, habaib yang memang berfungsi, berperan untuk mencuci otak agar suara umat Islam ini bisa dijual kepada para politikus-politikus busuk, kepada capres-capres busuk yang sudah teken kontrak dengan mereka. Coba perhatikan bro, umat Islam yang barusan jamaah dari Ustadz Yusuf Mansur, mereka bahagia, mereka tertawa, mereka senang karena
harta yang mereka nafkahkan akan dibalas Allah dengan berlipat ganda. Yang terjadi malah sebaliknya. Begitu pula dengan para teroris yang mengorbankan nyawanya. Seperti itu bro, cuci otaknya. Mereka senang, bahagia akan mendapatkan sorga 72 bidadari, padahal yang mereka dapatkan sebaliknya. Tidak ada satupun yang menyadari, para kiai, ajengan, habaib, ulama di Indonesia, bahwa kemunduran Islam karena banyak ulama-ulama yang menjual ayat-ayat suci untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ini bukan bohongan, ini beneran. Banyak habib-habib yang menjual kehabibannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini bukan bohongan, ini beneran. Kalau sampai ini terjadi terus-menerus, Islam tidak akan pernah jaya, Islam tidak akan pernah bangkit. Islam semakin lama akan semakin hancur, karena umat Islam jauh dari ajaran agamanya. Mereka beragama gak pakai otak, sehingga mudah dibohongi, dikadali, didustai oleh ulama-ulama yang melakukan propaganda ayat suci untuk kepentingan diri mereka sendiri. Wahai umat Islam, kembalilah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan di mana kita banyak berbuat baik kepada manusia, tidak berbuat jahat kepada manusia. Jangan ikuti ulama-ulama seperti Ustadz Yusuf Mansur. Ulama-ulama teoris kelakuannya sama seperti Ustadz Yusuf Mansur, mencuci otak umat untuk kepentingan dunia. Nauzubillah summa nauzubillah. Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Mudah-mudahan banyak umat Islam yang tersadarkan. Jadilah kalian Islam intelektual yang beragama pakai otak. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.